Salam guru penggerak. Jadi hari ini saya mempersiapkan untuk simulasi. Jadi hari ini ada jadwal saya untuk simulasi. Di sini sudah coba siapkan karena simulasinya 10 menit. Saya mencoba untuk menyiapkan RPP-nya, kemudian saya berusaha juga menyiapkan gambar. Jadi materi saya itu nanti seputar ini ya, seputar temanya adalah mencintai alam sebagai bagian dari hidup manusia. Jadi saya sudah siapkan beberapa gambar untuk nanti belajar secara luring ya. Jadi settingannya adalah pembelajaran luring. Ini saya sudah siapkan untuk media pembelajarannya berupa gambar. Kemudian saya siapkan juga nanti soal ini ya, lembar kerja siswa ya, untuk penilaiannya juga sudah saya siapkan. Semoga sih hari ini berjalan dengan lancar. Doakan ya sahabat, semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini. Saya agak nervous ini karena sebentar lagi ini nanti saya akan bisa sharing cerita kira-kira nanti dalam prosesnya itu seperti apa, nanti akan saya ceritakan. Karena memang selama proses simulasi tidak boleh merekam apapun. Jadi ini semoga sih ini settingan ruangan saya seperti saya kebetulan berada di lab sekolah karena kelas sedang dipakai. Jadi saya siapkan di sini itu ruangannya, itu nanti sebelah sana ada laptop saya di depan itu yang untuk ini ya, yang untuk nanti kita bisa bisa kita pakai. Saya pakai untuk menggunakan meeting Google Meet karena memang untuk simulasi ini kita menggunakan Google Meet yang sudah ada linknya gitu. Doakan sahabat semoga bisa berjalan dengan baik dalam waktu 10 menit ini. Saya terus agak nervous, jadi semoga dalam seleksi kedua ini kita bisa lulus. Karena memang ini sebagai prasyarat untuk sebelum tes wawancara. Nanti setelah ini akan ada tes wawancara. Jadi untuk hari ini doakan sahabatnya semoga bisa berjalan dengan baik. Nanti saya juga akan cerita untuk ini ya, untuk hasilnya seperti apa. Terima kasih. Doakan ya semoga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke sahabat, saya sudah selesai nih untuk proses simulasi. Jadi agak nervous ya. Jadi persiapan kita kemudian hanya dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Ya, betul, sungguh-sungguh nervous. Tadi saya mendapatkan asesor ya, satu dari Bandar Lampung dan satu dari Surabaya, Pak Akrom dan Ibu Siti. Ya, terima kasih para asesor. Yang bisa saya ceritakan memang hari ini adalah simulasi, jadi tidak mengajar sebenarnya, hanya memang kita seolah-olah mengajar. Jadi saya terasa 10 menit sangat kurang, jadi ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu ya, karena waktunya kurang. Terus tadi setelah saya masih menjelaskan masih bagian pertama, terus diingatkan untuk sudah tinggal 1 menit begitu. Jadi wah, tinggal 1 menit gitu, jadi gugup. Nah setelah itu saya mencoba menyelesaikan sampai ke tahapan refleksi, kemudian belum sampai ke doa penutup penilaian, waktu sudah habis. Nah setelah sesi selesai, kemudian ini Bapak Ibu yang menjadi pengalaman saya, jadi para asesor yang menanya kita tentang kita diminta untuk menilai diri kita, itu apa kelebihan dan kekurangan yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ya kalau saya memang kelemahan yang saya temukan tadi, yang saya katakan tadi ya, ini karena memang waktunya singkat, satu kekurangannya ya. Kemudian yang kedua itu karena memang tidak bisa menampilkan video gitu ya. Kalau ada video itu kan bisa tambah menarik. Terus kemudian kekurangannya lagi, saya kira hanya itu tadi dua saya sampaikan soal kekurangannya. Tapi kalau kelebihannya tadi, karena dalam pembelajaran saya desain untuk diskusi pembagian kelompok gitu ya, jadi saya sampaikan sebagai
apa namanya, sebagai kelebihan karena memang mereka yang aktif. Jadi saya membagi kelompok, saya bagikan gambar ini ya tentang dampak pemanasan global ya. Ini kemudian menjadi apa namanya sesuatu yang memang menganggap bahwa belajar itu harus siswanya yang aktif. Itu memang saya lakukan tadi. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan yang saya sampaikan tadi. Jadi keaktifan siswa menjadi sesuatu yang apa namanya penting ya dalam pembelajaran menurut saya, sehingga itu menjadi kelebihan. Terus kemudian tadi juga ditanyakan soal misalnya ini pembelajarannya dilakukan di pembelajaran nyata begitu. Jadi di pembelajaran nyata itu nanti apa yang beda dengan yang sekarang dilakukan gitu. Kan sekarang saya hanya menggunakan gambar ya. Jadi saya sampaikan untuk pembelajaran yang sesungguhnya memang saya gunakan untuk ini ya, untuk memutar film tentang pemanasan global misalkan, terus tentang migrasi satwa karena perbedaan iklim dan mungkin perubahan cuaca. Itu kalau disajikan dengan video, dengan PowerPoint, itu saya kira akan jauh lebih menarik. Nah, begitu itu yang menjadi apa namanya perbedaan dalam pembelajaran simulasi ini. Itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian juga tadi ditanyakan soal penilaian ya. Saya merencanakan penilaian apa gitu. Memang dalam perencanaan itu tadi kayaknya sih bagaimana rencana penilaian dan bagaimana dilaksanakan begitu. Kemudian saya jawab ya, kalau saya kan dalam RPP itu sudah saya sampaikan bahwa penilaian itu ada 3, sikap, terus kemudian apa namanya pengetahuan dan keterampilan. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penilaian sikap itu saya sampaikan seperti semacam angket gitu ya, saya bagikan. Kemudian mereka diminta untuk mengisi sendiri karena itu menyangkut sikap. Terus kemudian yang penilaian apa namanya pengetahuan itu seperti dalam ulangan harian gitu ya. Jadi itu saya masukkan ada 7 pertanyaan, kemudian nanti akan dilakukan penilaian dari pengetahuan itu. Ya, kemudian yang terakhir itu keterampilan. Nanti saya akan coba untuk keterampilan mereka dalam berefleksi. Jadi saya akan meminta mereka mengumpulkan refleksi mereka, kemudian nanti akan saya nilai sebagai bentuk keterampilan mereka untuk apa namanya tahu apa namanya kesesuaian dengan tema ya refleksi mereka apa. Mungkin kalau refleksi kan biasanya harus sampai kepada aku mau berbuat apa begitu. Jadi itu akan saya lakukan demikian. Itu jadi mengenai penilaian. Terus kemudian setelah penilaian akan ditanyakan juga soal terus dalam penilaian itu kalau udah dapat penilaian terus mau diapakan itu gitu ya. Saya sederhanakan pertanyaannya sih gitu. Jadi saya jawab tadi dalam penilaian itu kan ada yang paham dengan pembelajaran, ada yang sudah. Maka sebagai penilaian itu kan kita tahu tuh jadi siapa yang belum paham, siapa yang sudah gitu. Bagi yang sudah paham dalam penilaian itu baik, maka nanti akan saya beri seperti pengayaan begitu ya. Jadi untuk menambah wawasan mereka. Tapi bagi mereka yang belum ya kita ulang lagi pembelajarannya dalam kegiatan remedial. Jadi itu Bapak Ibu guru penggerak untuk seleksi kedua simulasi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan demikian. Semoga pengalaman saya ini bisa membantu Bapak Ibu juga untuk mempersiapkan diri untuk apa namanya mempersiapkan diri sebagai guru penggerak. Jadi kita butuh banyak belajar sih, terutama belajar juga dari teman-teman kita yang lain. Saya juga mencari referensi gimana sih ini pembelajarannya gini gitu ya. Jadi memang setelah selesai agak lega ya, tapi tadi saya merasa kurang sekali karena memang tidak sampai akhir ya, tidak sesuai dengan direncanakan. Demikian Bapak Ibu guru penggerak ya, calon guru penggerak maksud saya karena saya baru calon ya. Jadi ini masih dalam tahap kedua simulasi. Oke. Terima kasih, salam guru penggerak. Untuk tambahan, ini untuk kejelasan komunikasi saya menggunakan saya menggunakan Bluetooth. Ya, jadi karena menggunakan Google Meet ya, terus kemudian komputer saya itu berada sekitar 2 meter dari saya. Jadi saya takutnya tidak mendengar, tapi kalau
saya menggunakan Bluetooth akan langsung ke telinga saya, dan saya sampaikan juga tadi apakah suara saya terdengar. Saya bertanya tadi sebelum melakukan simulasi, ternyata bisa terdengar dengan baik, dan ini menurut saya sih membantu juga gitu loh, daripada langsung dari suara dari laptop volumenya mungkin tidak kita dengar begitu. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi tapi jangan kita tes dulu soal compatible-nya atau kecocokan dengan alat kita. Memang sebelum simulasi kemarin saya sudah cek, saya melakukan panggilan melalui Google Meet menggunakan Bluetooth ini, dan yang menjadi partner saya yang menerima panggilan itu mengatakan suaranya jelas. Dan mungkin bagi Bapak Ibu guru juga bisa melakukan hal yang sama, bisa siapkan untuk ini. Saya kira harganya sih kalau misalkan mau mengusahakan ya nggak begitu mahal sih. Ya, jadi bisa diusahakan supaya kejelasan untuk mendengarkan saja sebetulnya, karena jaraknya kan agak jauh begitu. Takutnya kita nanti tidak dengar apa yang disampaikan oleh oleh asesor, atau mungkin suara kita nggak jelas oleh asesor karena memang jauh dari tempat kita. Ini saja tambahan untuk persiapan simulasi. Yang ada di meja saya jelas ada RPP-nya, kemudian juga diminta juga untuk menunjukkan KTP kita sebagai bentuk identitas kita. Kita diminta memperkenalkan diri kita juga. Jadi itu yang menjadi perkenalan kita awal begitu. Demikian sahabat, salam guru penggerak.